Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, James Paul Anderson Halawa. Yang kedua, Julita Tuela Kunmop. Yang ketiga, Charles Omberpitz. Yang keempat, Piti Takamon. Yang kelima, Norbeta Yamlian. Baik, sekarang kita masuk di sesi pembahasan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai ketaatan masyarakat terhadap lalu lintas. Jadi, kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi kita sebagai masyarakat harus menaati aturan-aturan yang diberikan oleh yang berwenang. Itu merupakan hak yang berwenang agar kita hidup tertib dan makmur. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. Yang pertama yaitu kaidah hukum. Dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan 3 macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Yang pertama yaitu kaidah hukum berlaku secara yuridis. Kedua, kaidah hukum berlaku secara sosiologi. Ketiga, kaidah hukum berlaku secara fisiologis. Kemudian B, yaitu penegakan hukum. Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dalam aturan-aturan lainnya. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, penegak hukum dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga aturan yang berlaku dinilai bersifat fleksibel dan tidak terlalu bersifat mengikat dengan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian C. Masyarakat. Kesadaran hukum dalam masyarakat belum merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap dalam tahap. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketaatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Upaya meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat. Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum, ada 3 tindakan pokok yang dilakukan. A. Tindakan represif. B. Tindakan preventif. C. Tindakan persuasif. Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah-sekolah dan secara non-formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan dalam pendidikan formal maupun non-formal ialah bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak dan kewajiban seorang warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus tahu undang-undang yang berlaku di negara kita. Dengan mengenal undang-undang, maka kita akan menyadari isi dan manfaatnya, dan selanjutnya mentaatinya. Lebih lanjut ini semuanya berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum, serta kewajiban hukum. Tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain. Menanamkan kesadaran hukum dengan cara ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, baik dengan cara penerbitan buku saku, ceramah, penulisan artikel, maupun pembinaan kadarkum. Tetapi yang lebih penting lagi kiranya semua warga negara Indonesia mengamalkan ilmu hukum yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non-formal. Ilmu hukum yang diperoleh itu harus diamalkan atau ilmu yang amalia. 3. Compliance. Pada tingkat kepatuhan hukum, ini adalah paling rendah. Di sini, kami diminta untuk mentaati aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kepatuhan hukum seseorang hanya pada perilaku luarnya saja, sementara dalam dirinya sebenarnya ia mempunyai pendapat berbeda
dari apa yang dilakukannya. Kepatuhan hukum hanya ada pada perilaku, tetapi tidak ada pada sikap. Pada tingkatan compliance, kepatuhan hukum seseorang dilandasi rasa takut akan terkena sanksi. Empat, internalization. Pada tahap ini, seseorang memenuhi kaidah hukum karena secara intrinsik. Kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula yang dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Tahap ini merupakan derajat yang kepatuhan tertinggi, di mana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut para sopir angkutan kota di terminal. Bayangan Daya Makassar berlangganan bahwa apa mereka lakukan adalah salah. Akan tetapi kondisi penumpang pada terminal yang sesungguhnya itu adalah sepi penumpang serta kurang tegasnya aparat sehingga mereka tetap mencapai atau mencari penumpang pada terminal bayangan tersebut. Oke, saya akan melanjutkan dari teman Piti dan saya akan menjelaskan bagian 5 tentang identification atau identifikasi. Identifikasi lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan conflict atau mematuhi, karena identifikasi lebih ke peneliti dan mematuhi lebih ke hukum. Maka itu identifikasi adalah kita harus menemukan suatu bentuk interaksi sosial di dalam masyarakat, di mana seseorang memiliki kecenderungan atau keinginan untuk menjadi seperti orang lain yang dikagumi atau idola. Dan mematuhi adalah patuh kepada pemerintah. Hukum merupakan peraturan yang memaksa masyarakat untuk mematuhi.